pemirsa, secara eksklusif Liputan Damai CTV nanti akan menggambarkan kondisi nelayan sungai di Aceh Tamiang ya. Dulu. Tadi Pak Bidin menjelaskan kepada saya ada sekitar 120 nelayan di desa Ujung Tanjung ini. Ya, Kecamatan Manyapahit, Kabupaten Aceh Tamiang yang kondisi nelayannya saat ini tidak bisa lagi menjalani rutinitas menjadi nelayan sungai ya. Pertama, melihat dari kondisi yang dialami oleh masyarakat pesisir, baik itu di Aceh Tamiang, di Aceh Utara maupun Aceh Timur, kawan-kawan yang ada di pesisir ini masih mengalami dampak luar biasa ya, karena 1 bulan terakhir mereka praktis tidak bisa melaut sama sekali. Saat ini sedang berada di Kampung Masjid, di sini Kampung Nelayan ya. Kita akan melihat kondisi terkini setelah 1 bulan pasca bencana banjir yang menerjang kawasan Aceh Tamiang. Di belakang saya tampak memang kondisi Kampung Nelayan dan pelabuhan yang memang banyak bersandar kapal-kapal nelayan di Kampung Masjid Kampung Nelayan ini. Kita akan coba mendekat dan melihat kondisi terkininya. Mau nanya soal pelabuhan ini, kayaknya banyak kapal rusak nih. Mungkin Bapak bisa ngejelasin ke saya. Bot-bot ini ya kan? Ya, nah memang saya mau nanya Pak, ini bot-bot ini kondisinya memang seperti ini setelah banjir ya? Kondisi, ya seperti ini. Awalnya sebelum banjir gimana? Posisinya di mana? Bagus. Oh, jadi ini berantakan seperti ini karena terbawa arus banjir? Iya. Oke, ada berapa perahu di sini? Kapal? Kalau kemarin tuh, kalau bot-bot kayak gini ada sekitar 7 biji ada. Oh. Yang gede-gede. Gede-gede seperti ini ya. Ini yang ke laut ya? Yang ke laut lepas sana. Tinggi sana. Terus yang kecilnya ada berapa? Yang kecil banyak nih. Banyak. Berarti sudah pada nggak ada? Ada yang udah bawa arus. Oh, ada yang ke bawah arus juga. Tinggi airnya masih gimana? Sekitar kalau di sini sekitar sebadan Bapak semana Pak? Segini lah. Oh, jadi tinggi air segini. Di sini. Ya, jadi banyak perahu yang ke bawah arus. Oke, seperti perahu ini rusak, ini kenapa nih? Kena banjir juga nih. Oh. Kalau ini enggak, ini udah awalnya udah rusak yang gede itu. Awalnya, tapi akhirnya terbawa arus juga. Yang kecil-kecil sana itu udah terbawa arus semua ya? Itu rusak tuh ya? Rusak juga itu. Perahu pakai semua untuk hari-hari. Rusak semua? Rusak. Kebanyakan rusak apanya Pak? Rusak. Lihat sini Bapak. Mesinnya ya kan? Papannya yang rusak. Tempat duduknya ya. Seperti Bapak benerin perahu Bapak? Kayak gitu. Bapak sedang memperbaiki perahu Bapak bagian apanya? Bagian atasnya tuh papan duduknya. Kenapa itu? Kena banjir. Patah. Oh, jadi patah akhirnya diperbaiki. 1 bulan berarti nggak melaut dan nggak pergi menangkap ikan. Enggak. Mesin belum kerja, Bu. Kalau mesin? Mesin rusak juga. Mesin rusak juga. Di dalam lumpur mesinnya. Oh, jadi kerusakannya banyak, kerugian Bapak berarti banyak juga? Banyak. Kalau beli mesin baru? Hanyut. Hah? Rumah-rumah hanyut. Rumah juga hanyut? Jadi kalau misalnya mau memperbaiki mesin tuh berapa? Atau beli baru? Harus beli baru ya?
enggak nanti bisa dicuci pakai minyak solar gitu. Oh, tapi butuh biaya. Butuh biaya, Pak. Pak, di sini ada berapa total nelayan memang? Rasa nih 75% ada nih nelayan semua. Berapa kira orangnya? Rame Pak, nggak sanggup kira. Ratusan? Ratusan mungkin. Oh. Ini kan udah 1 bulan pasca banjir. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Bantuan kayak beras, Indomie, ada. Air, ada juga. Oke, tapi bantuan untuk nelayannya? Belum ada. Alat tangkap mungkin? Atau mesin? Belum. Perahu? Belum. 1 bulan ini belum ada gambaran ya? Belum. Belum ada gambaran. Tapi alat tangkap semua rusak? Rusak semua. Yang rusak apa aja, coba sebutin? Apa aja? Mesin, bot ini mau diperbaiki, ya kan? Alat pancing, apa lagi? Habis lah, itu aja. Jadi perlu semua tuh Pak ya? Segera harus ada ya? Harus ada tuh, hari-hari. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke pemerintah? Mohon bantuan aja. Untuk cari kerja mesin kayak atau bot kayak itu yang udah rusak. Supaya Bapak bisa melaut lagi. Oke, itu tadi Pak Muhammad Arifin ya menyampaikan fakta di lapangan terkait kondisi nelayan di Aceh Tamiang 1 bulan pasca bencana banjir. Jadi kita akan menelusuri desa Ujung Tanjung. Sungai. Ya, malam ini saya berada di desa Ujung Tanjung, kecamatan Manyapahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Lihat kondisi rumah warga masih tampak memang dipenuhi lumpur-lumpur pasca banjir longsor menerjang kawasan ini. Saat ini saya sedang mengikuti teman-teman nelayan dari desa Ujung Tanjung ini untuk menunjukkan dampak dari banjir. Rupanya di desa ini banyak nelayan sungai yang memang aktivitas mata pencahariannya terganggu pasca banjir kemarin, yang dimana sampan dan alat-alat nelayan untuk menjalankan kegiatan atau bekerja sebagai nelayan itu saat ini terganggu ya, karena banyak yang rusak akibat banjir gitu kan, sehingga mereka saat ini sudah hampir 1 bulan tidak melakukan aktivitas rutinitas menjadi nelayan sungai di desa Ujung Tanjung ini. Untuk sementara ini mesinnya. Pak Bidin, ini Boleh. salah satu sampan yang mangkrak di depan rumah warga. Mungkin bisa lebih dekat kamera melihat kondisi sampannya biar supaya lebih jelas. Pak Bidin, ini kenapa sampannya mangkrak di depan rumah warga ini? Kenapa? Ini kendaraan kita waktu banjir kemarin, Pak. Oh. Ini memang khusus kita tarik dari sungai karena memang air udah banjir. Walaupun mesinnya nggak bisa kita pakai lagi, udah tenggelam, tapi sampannya mesti kita buat tolongin masyarakat. Oke, jadi mungkin bukan mungkin ya, emang kemarin ya. Kemarin itu warga itu saat banjir tinggi di kawasan ini menggunakan sampan ini untuk evakuasi ya. Hampir rata-rata sampan yang sebesar ini ya memang kita pakai untuk kendaraan. Untuk evakuasi. Untuk evakuasi warga. Ini sampannya ya. Ini kondisinya rusak. Sekarang ini udah rusak. Jadi tinggal kita betulin nanti. Oh, ini kondisinya rusak. Jadi mesinnya. Kalau sampannya masih bisa ya mungkin ya. Alhamdulillah masih bisa kita Tapi perbaiki. mesinnya karena kena air gitu kan, mungkin jadi rusak gitu ya. Tapi kondisinya emang rusak ya mesinnya. Oke, kita lanjut melihat kondisi lainnya. Tadi Pak Bidin menjelaskan kepada saya ada sekitar 120 nelayan di desa Ujung Tanjung ini. Ya, Kecamatan Manyapahit, Kabupaten Aceh Tamiang, yang kondisi nelayannya saat ini tidak bisa lagi menjalani rutinitas menjadi nelayan sungai ya. Karena tadi banyak kerusakan. Pengerangan kita
banyak yang rusak. Dan kondisi bot-bot kita pun mesinnya banyak yang tenggelam kan. Nah, perlu perlu diperbaiki, ada yang bolong. Nah ini kenapa ini? Itulah sama semua, Pak. Masih di darat. Ini kan belum kita turunkan ini karena Tapi memang kondisi sampahnya gimana nih? kondisi sampahnya alhamdulillah masih bisa kita pakai. Tapi rata-rata mesinnya ya ini udah ada yang hancur, ada yang tenggelam. Ya jadi banyak sekali ya sampan-sampan warga ya yang memang saat ini berada di depan rumahnya, di jalanan seperti ini gitu kan. Karena memang kondisinya pasca banjir kemarin itu banyak yang mengalami kerusakan dari mesinnya ya Pak Bidin ya. Dan alat tangkapnya juga hanyut terbawa air banjir gitu. Ada Sehingga juga yang mereka itu, Pak. tidak bisa Itu menjalankan juga. rutinitas. Itu apa itu? Itu lagi direhab karena memang udah bolong kemarin kan. Oke, Mungkin ini kena rusak. tembok segala macam. Nah ini bolong ya. Bolong. Tuh, Jadi kondisi sampannya seperti ini. Ini kena banjir ya. dihantam Dihantam banjir banjir karena ya? memang udah agak lapuk ya memang. Jadi bolong ada dua bolong. Ini udah kondisi ya kayak gini. Tapi ya namanya kita masyarakat pesisir ya mesti mandiri karena memang belum ada bantuan dari pemerintah ya kita memang mau tak mau lah. Kita memang harus siap untuk kebutuhan rumah tangga kita sehari-hari ya. Jadi bolong kondisinya ini lagi diperbaiki ya. Bot-bot yang di darat ini masih belum jalan. Ini sampan. Tuh, sampan. Jadi warga nggak bisa lagi mencari makan ke sungai, mencari rezeki gitu karena sampannya ya banyak yang mengalami kerusakan gitu. Itu ada lagi. Tuh ada lagi. Bapak, itu but Bapak ya? Sampan Bapak? Iya. Jadi keluarga ini salah satu warga di desa Ujung Tanjung itu yang memang tidak bisa lagi menjalani rutenya sebagai nelayan sungai ya. Bapak itu berarti but Bapak ya? Sampan Bapak ya? Kenapa nggak bisa dipakai? Rusak? Bukan, alat nelayan di sungai udah hilang semua. Oh, alat tangkapnya udah hilang, terbawa arus sungai. Ya, ini juga salah satu warga yang kondisi sampan butnya itu mengalami kerusakan. Kita coba tanya sama ibu ya. Ibu, ini mau nanya, ini but ini kondisi masih di depan rumah ini karena rusak atau enggak? Mesinnya rusak. Hah? Mesinnya yang rusak. Gara-gara banjir kemarin? Iya. Banjir kemarin. Jadi ibu nggak sama keluarga bapak nggak ke sungai dong ya? Nggak jadi Nggak. langsung. Udah berapa lama? Udah selama banjir Hampir sebulan. sebulan. Terus makan gimana bu? Ya, yang ada kasih juga bantuan beras, dikasih beras bantuan. Ada beras. Ya, Sehari-hari beras bantuan. beras Indomie. Tapi cukup bu. Dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin. Berarti bapak Seadanya. biasa di nelayan di sungai ya? Iya. Mesin nggak ada. Mesin ada, cuma mesinnya udah keadaan Oh, ini kayak gini. mesinnya, Nah, udah karatan kayak gini dia. Oh ya, ini salah Nanti satu kan mesin untuk yang udah rusak, difungsikan perlu lagi ya perlu alat direhab. tangkapnya juga ke bawah banjir ya, Pak? Bagian. Oh, mana yang rusak? Lantainya rusak. Bagian rusak. Alat tangkap sebagian rusak. Ini termasuk salah satu warga kita yang kondisinya begini. Cuman dia alat tangkapnya bumbu kepiting. Bumbu kepiting. Piting bakau. Udah nggak ada. Sama aja. Alat Ada yang hanyut kepitingnya juga. Masih ada nggak ada ya? Nggak ada. Dibawa banjir. Sudah ke bawah banjir ya. Jadi bapak sehari-hari ngapain bu? Nggak tahu, nggak apa-apa pun. Untuk saat Apa ada di ini rumah? ya, Nggak belum ada. ada. Bapak lagi kemana? Nggak tahu kemana tadi. Oh. Keluar sebentar katanya. Jadi ini salah satu nelayan di desa Ujung Tanjung ini yang kondisi bootnya seperti ini. Tadi mesinnya rusak. Semoga bisa dapat bantuan karena memang banyak sekali nelayan di sini yang kondisinya sama. Jadi ini sampannya Pak Bidin ya. Ya betul Pak. Ini
mangkrak di sini kenapa? Ini karena memang banjir kemarin, kita pakai kemarin sebagai transportasi untuk kita antar jemput masyarakat kita yang memang butuh kan. Terus sementara ini ya masih di sini. Kenapa? Kondisinya kenapa? Kondisinya yang pertama, Bapak tengok sendiri lah Ini mesinnya ya? mesinnya udah tenggelam kemarin kan. Belum kita betulin, bekas tenggelam kemarin. Nah, tanah-tanahnya pun ini masih di dalam. Oh, jadi ini sampan botnya Pak Bidin yang sempat kemarin saat banjir itu untuk Kita membantu pakai untuk evakuasi warga ya. Warga. Jadi sekarang sampannya tidak bisa kembali ke sungai karena memang kondisinya harus diperbaiki. Itu yang pertama. Yang keduanya pekarangan kita pun udah habis di bawah air kemarin. Jadi nggak ada sisa. Oke, pekarangan tuh maksudnya? Alat tangkap. Alat tangkap. Alat tangkap kita. Alat tangkap Pak Bidin sudah tidak ada lagi karena terbawa oleh banjir. Jadi Pak Bidin belum bisa lagi ke sungai untuk menjadi nelayan dan terpaksa sampannya juga Masih di darat ya. terdampar atau mangkrak di darat seperti ini. Mesinnya masih bisa? Ini belum kita bongkar. Ini karena memang rusak kemarin ya. Untuk diperbaiki lagi ini masih masih belum bisa dia. Udah karatan. Bekas tenggelam kemarin. Oh, jadi ini pas evakuasi warga sempat perahu ini sampan ini tenggelam. Tenggelam kemarin. Memang tadi Pak Bidin juga menjelaskan kepada saya pemirsa bahwa Pak Bidin dengan perahu ini banyak mengevakuasi warga di desa Ujung Tanjung ini ya untuk diselamatkan ke Menasah ya. Menasah atau musala. Menasah itu musolah lah yang ada di desa ini. Dan inilah perahu yang digunakan oleh Pak Bidin dan kondisinya saat ini perlu perbaikan ya Pak Bidin. Dan alat tangkapnya tadi dijelaskan sudah terbawa oleh banjir. Apa yang Pak Bidin ingin sampaikan kepada pemerintah mungkin? Kami selaku warga desa Ujung Tanjung, salah satunya mewakili warga, kami sangat berharap bantuan dari pemerintah. Kalau bisa, yang pertama bot kami, kalau bisa dibantulah untuk diberikan bot sekalian sama mesinnya, sekalian alat tangkap kami yang sudah hilang. Untuk sementara ini hampir rata-rata dari kami udah sebulan lebih belum bisa untuk usungi. Untuk mencari nafkah buat anak istri kami. Itulah harapan kami dari pemerintah. Kalau pemerintah pun sudi kiranya lah membantu kami di sini ya, di desa Ujung Tanjung. Oke, terima kasih Pak Bidin. Semoga ada bantuan segera. Insyaallah. Amin. Pertama, melihat dari kondisi yang dialami oleh masyarakat pesisir, baik itu di Aceh Tamiang, di Aceh Utara maupun Aceh Timur, kawan-kawan yang ada di pesisir ini masih mengalami dampak luar biasa ya, karena 1 bulan terakhir mereka praktis tidak bisa melaut sama sekali dan mereka sangat bergantung pada drop bantuan dari para pejuang kemanusiaan ini. Tidak ada sama sekali dari sepanjang Aceh Utara, Timur, dan Tamiang yang kami temui ada bantuan dalam bentuk alat tangkap, perahu, ataupun mesin. Sama sekali tidak ada bantuan sama sekali. Itu yang kemudian menjadi berat buat kawan-kawan di pesisir. Semua tempat sandar nelayan gitu ya, baik itu tempat sandarnya maupun tempat mereka menjual ikan, itu semuanya sudah rusak, hancur total. Semuanya tidak berjalan, tidak berfungsi. Kemudian juga mereka tidak melaut selama 1 bulan terakhir, tidak ada ekonomi yang kemudian dihasilkan, tidak ada pendapatan sama sekali, dan yang paling berat adalah semua fasilitasnya tutup, termasuk untuk menjamin rantai dingin. Jadi SS-nya ini semuanya tidak ada semua. Bahkan bahan bakar minyak sekalipun itu sulit sekali untuk didapat oleh kawan-kawan di pesisir gitu. Itu yang kemudian terjadi. Kalau 1 bulan sebenarnya pasca dari banjir menghantam rumah mereka dan ruang produksi mereka, seharusnya negara itu dalam bacaan ini ya KKP ya, turun kemudian memfasilitasi mereka dengan dukungan seperti perahu gitu ya, kemudian mesin, alat tangkap, karena kan semuanya sudah terbawa dan rusak karena banjir gitu.
Kalau kemudian itu tidak segera dipenuhi oleh negara, otomatis ya mereka akan terjebak dalam kemiskinan terstruktur gitu. Bantuan paling utama hari ini selain dari tadi dia bahan pangan lah ya, bahan pokok pangan, tapi juga bagaimana kemudian pemerintah untuk segera turun memberikan mereka dukungan baik itu dalam bentuk perbaikan perahu, kemudian juga alat tangkap dan mesin. Kalau bantuan yang hari ini turun itu konteksnya adalah pangan, yang artinya kalau berasnya itu dikasih 5 liter hari ini, itu paling lama itu 1 minggu sudah habis. Tapi bagaimana kemudian negara bisa memfasilitasi, berikan mereka alat tangkap, berikan mereka perahu, berikan mereka mesin, kemudian mereka bisa mencari beras sendiri tanpa bergantung pada negara. Itu kan sebenarnya yang penting. Bagaimana memperbaiki mereka, mengembalikan mereka ke posisi semula dengan anggaran yang hari ini dimiliki oleh negara, kan itu yang paling penting. Sebenarnya bukan hanya nelayan, semua pegiat ekonomi, semua yang mencari rezeki sampai ini hari mereka belum bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kami memang sadari dan kami paham masyarakat kami sekarang lagi kecepit. Artinya lagi sibuk membersihkan rumah masing-masing. Dan mudah-mudahan ke depan seluruh pegiat ekonomi, baik yang pedagang, petani, nelayan, ya kita akan mencari cara, mencari solusi bagaimana caranya mereka dapat beraktivitas kembali untuk menghidupkan, membiayai keluarganya masing-masing. Dan mudah-mudahan mereka kita upayakan dapat bantuan, kita upayakan untuk mendapatkan bantuan, yang misalnya nanti petani kita berikan benih, kita bantu pupuk, begitu juga nelayan, kita bentukan seperti alat tangkapnya dan sebagainya itu.